Di segmen ini saya akan mencoba membahas mengenai dua pemikir besar dalam konteks pendidikan Islam yang berasal dari Indonesia. Pertama, Ahmad Dahlan. Beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Dan beliau wafat pada 23 Februari 1923, 11 tahun setelah didirikannya Muhammadiyah. Gebrakan-gebrakannya dalam bidang sosial, bidang pendidikan, dan sebagainya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Ahmad Dahlan merupakan salah satu pemikir, salah satu tokoh dalam pendidikan intelektual Muslim yang melakukan rekonstruksi paradigma sehingga ia menjadi salah satu landasan dasar pendidikan nasional. Bagi Ahmad Dahlan, salah satu cara untuk memajukan pendidikan adalah meniru cara-cara yang diterapkan ataupun metode-metode yang diterapkan ataupun model-model yang diterapkan di sekolah-sekolah maju. Baginya, meniru model pembelajaran ataupun meniru model bagaimana sekolah itu dijalankan bukan berarti mengabaikan nilai-nilai ajaran agama. Ahmad Dahlan merupakan pemikir yang revolusioner, yang dimana sedikit banyaknya pemikiran ia dipengaruhi oleh Muhammad Abduh yang pada saat itu menawarkan konsep penghapusan ataupun pendobrakan dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ahmad Dahlan pun sama, dalam artian menerapkan konsep pemikiran Muhammad Abduh dalam gagasan pendidikannya. Pemikirannya dalam bidang pendidikan pun dilatar belakangi oleh kepeduliannya terhadap pemahaman-pemahaman masyarakat Indonesia pada saat itu, yang dimana pemahaman masyarakat Indonesia masih tercampur dengan kultur-kultur yang ada pada saat itu, seperti dinamisme dan seterusnya. Maka Ahmad Dahlan menawarkan purifikasi ataupun penyucian yang kemudian menuntun masyarakat Indonesia untuk kembali ke ajaran Islam yang murni. Yang kedua, Hasyim Asy'ari. Beliau lahir dengan nama Muhammad Hasyim. Asy'ari merupakan nama yang dinisbatkan kepada ayahnya. Beliau lahir pada 14 Februari 1871 dan pendiri NU itu wafat pada bulan Juli 1943. Pemikirannya dalam bidang pendidikan bisa kita lacak, bisa kita lihat misalnya dengan beliau mendirikan pondok pesantren. Namun tidak cukup mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, beliau menghiasi pondok pesantren tersebut dengan pandangan dan metodologi Islam klasik, seperti mengedepankan aspek-aspek normatif serta tradisi belajar mengajar dan seterusnya. Dalam salah satu karyanya yang membahas tentang etika guru dan murid, atau yang biasa kita kenal dengan Adabul Alim wal Muta'alim, beliau menjelaskan bahwasanya puncak dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dalam kitab tersebut pula banyak dibahas mengenai etika-etika yang harus ditanamkan ataupun harus diterapkan oleh peserta didik. Tidak cukup peserta didik, guru pun demikian, harus menerapkan etika-etika yang dimana akan bersesuaian. Demikian pembahasan secara singkat mengenai dua pemikir besar dalam konteks pendidikan Islam yang berasal dari Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari. Pembahasan secara panjang lebar mengenai dua tokoh, dua pemikir besar tersebut akan saya bahas di video terpisah. Sekian dan terima kasih.